secara nggak sengaja gitu, mama ada temen yang anaknya juara atau apa gitu ya. Mungkin secara nggak sengaja anak dengar apa ya Bu yang bisa membuat umpama kita ngobrol tapi tidak bermaksud untuk supaya anak kita down, mungkin dia belum bisa berprestasi seperti itu. Memang selama ini nggak, sepertinya sih belum pernah ada kata-kata keluar anak saya nggak seperti itu. Tapi kan kadang temen dia lebih pernah ikut olimpiade matematika gitu kan, kita sebenarnya cuma kagum ya Bu gitu, tapi saya nggak tahu itu diterima anak seperti apa. Mengenai yang Ibu bilang kan, ya ini kan saya juga masih belajar dalam mendidik ya Bu. Kan kadang kan nggak sengaja gitu, mama ada temen yang anaknya juara atau apa gitu ya. Kan kita membicarakan ya Bu dengan pasangan, itu loh anaknya itu ini. Mungkin secara nggak sengaja anak dengar apa ya Bu yang bisa membuat umpama kita ngobrol tapi tidak bermaksud untuk supaya anak kita down, mungkin dia belum bisa berprestasi seperti itu. Memang selama ini nggak, sepertinya sih belum pernah ada kata-kata keluar anak saya nggak seperti itu. Tapi kan kadang temen dia lebih pernah ikut olimpiade matematika gitu kan, kita sebenarnya cuma kagum ya Bu gitu, tapi saya nggak tahu itu diterima anak seperti apa. Mungkin bisa dibantu gimana ya Bu untuk itu. Terima kasih. Ya, terima Baik, Bu kasih Yori. Bu Anas. Iya, mungkin nanti Bapak Ibu yang lain juga bisa sharing ya. Kalau ini dari pengalaman saya juga, misalnya kita tertutup ya, misalnya kita tahu bahwa nggak baik yang membanding-bandingkan. Tapi namanya orang ngobrol kan kadang tadi ya Bu ya, itu kebetulan jadi tema atau isu yang sedang wah heboh ya. Misalnya sekolah itu nggak pernah ada yang ikut lomba dan juara, kok dia ada juara, kan kita pengen mengangkat itu jadi tema atau terpancing. Oh katanya anak itu juara ya. Gitu. Nah supaya tidak fokus pada juaranya, kita mengalihkan pada mungkin pribadinya atau kebiasaannya sehari-hari. Apa sih yang membedakan dia dengan anak lain, dalam arti apakah dia anak, kan ada juga anak itu juara tapi kesehariannya asik gitu ya. Nah kita menggali pengalaman anak di situ. Jadi tujuannya tidak untuk membandingkan tapi untuk mengenal kehidupan dia di sekolah, yang sekolahnya punya murid seperti itu. Gitu. Jadi nggak fokus ke dianya, tapi ke fokus ke anak kita. Kalau menurutmu bagaimana? Jadi yang kita ingin tahu tuh si anak kita ini, apa yang dia pikirkan tentang juara. Misalnya, menurutku sih itu biasa aja sih, soalnya dia memang dari dulu memang sudah pinter. Ibaratnya nggak usah belajar itu dia bisa jawab, gitu. Itu kesan dia. Jadi bukan kita ingin tahu si juara ini, tapi kita ingin mengenal anak kita melalui pengalaman dia di sekolah. Yang kita tanyakan adalah pendapat dia tentang si yang juara tadi dan situasi di sekolah, dan juga perasaan dia melihat temannya yang juara. Kan ada juga anak yang mengatakan, aku juga ikut seneng sih, karena biasanya tuh ya kalau ngobrol sama teman sekolah lain tuh kayak sekolahku tuh nggak dianggap gitu loh. Tapi begitu ada yang juara itu kayak ya aku ikut bangga. Nah, misalnya gitu. Jadi kita menjadi tahu tentang anak kita, fokusnya yang di situ. Bukan ngepoin yang juara tadi. Kalaupun ngepoin yang juara melalui pikiran dia. Jadi misalnya kata teman-temanku atau aku kenal dia kok, dia di rumah tuh gini. Nah, jadi kita lebih tujuannya memahami anak kita tadi. Itu Bu Yori. Baik, makasih Bu. Sama-sama Ibu. Ya, terima kasih Bu Yori. Nah, menarik ya Bu Anas ya. Ada kekhawatiran begitu ya. Tetapi yang bagus adalah Bu Yori ternyata sensitif begitu ya. Kalau nanti anak saya gimana ya gitu. Nah itu menurut saya juga ini satu proses yang sangat bagus untuk tadi itu ya Bu ya, untuk mengenali apakah ini mindset yang menghambat atau mindset yang justru mendukung. Oke, terima kasih Bu Yori.